Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repa Susilo Tirhajo. Saya mahasiswa dari Universitas Paletehan Serang. Baik, kali ini saya akan membuat 3 buah video untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah keperawatan gerontik. Nah, di sini saya membuat 3 buah video dengan judul yang berbeda-beda. Nah, dari ketiga buah video tersebut saya satukan menjadi satu buah video dengan materi yang berbeda-beda. Nah, video yang pertama atau materi video yang pertama saya menjelaskan tentang pengkajian status mental klien dengan menggunakan SPMSQ. Nah, di video kedua atau materi yang kedua saya menjelaskan tentang pengkajian fungsional klien kepada pasien langsung dengan menggunakan CATS Index atau memodifikasi dengan menggunakan Battle Index. Nah, di video yang ketiga atau materi yang ketiga juga saya menjelaskan tentang RUM atau latihan gerak sekaligus terapinya langsung dan dipraktekannya langsung kepada klien. Baik, langsung aja kita saksikan bagaimana videonya. Selamat menonton, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana Pak kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Repa Susilo Triraharjo. Saya mahasiswa dari Universitas Paletehan Serang. Iya Bapak, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Pak Asrofi. Bapak Asrofi. Alamatnya di mana Pak? Di Kampung Bendi. Umur Bapak saat ini berapa Pak? 63 tahun. Di sini saya akan melakukan pengkajian status mental terhadap Bapak ya. Ya. Dengan menggunakan SPMSQ atau Short Portable Mental Status Questionnaire. Jadi saya akan menanya-nanya kepada Bapak. Ya. Ya. Kalau Bapak bersedia. Ya. Ya, sekitar 5 sampai 10 menit sampai dengan selesai Pak ya. Ya. Ya, oke. Bisa kita mulai? Bisa. Ya, sebelum kita mulai izinkan saya untuk menjelaskan tahapan-tahapannya Pak ya. Ya. Ya, di sini saya mempunyai 10 pertanyaan. Nanti Bapak jawab semampu Bapak ya, yang Bapak ketahui ya. Dan juga ada interpretasi hasilnya Pak. Apabila Bapak menjawab dari 10 pertanyaan tersebut, maka fungsi intelektual Bapak masih utuh, masih bagus ya. Nah, dan apabila Bapak mengalami kesalahan 4 sampai 5 poin, maka Bapak dikatakan mengalami kerusakan intelektual ringan ya. 6 sampai 8, maka Bapak dikatakan kerusakan intelektual sedang. Sedangkan 8 sampai 10 Bapak mengalami kerusakan intelektual berat ya. Ya. Apa bisa dipahami Pak? Bisa. Ya, baik, kalau bisa kita mulai Pak ya. Ya. Bapak cukup menjawab dengan rileks. Apa yang Bapak ketahui Bapak bisa jawab. Baik, yang pertama, tanggal berapa Pak hari ini? Tanggal 25 Desember tahun 2020. Bertepatan hari Natal. Ya. Yang kedua, hari apa sekarang Pak? Hari Jumat. Hari Jumat. Bapak di sini nama tempatnya apa Pak? Di rumah, di ruang tamu. Di ruang tamu. Alamat Bapak tinggal sekarang di mana Pak? Di Kampung Bendi, Desa Magarsari, Ya. Kecamatan Panibang, Kabupaten Pandeglang. Kalau boleh tahu berapa umur Bapak sekarang? 63 tahun. 63. Tahun Kapan Bapak lahir? tahun 12 April 1958. Siapa Presiden Indonesia saat ini Pak? Bapak Joko Widodo alias Jokowi. Selanjutnya Presiden sebelumnya apa Bapak tahu? Bambang Yudhoyono Bambang Yudhoyono atau dikenalnya SBY. Iya, SBY. Apakah Bapak masih ingat siapa nama ibu Bapak? Ibunya Sugeng.
bapaknya siam. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir Bapak, 20 dikurangi 3 itu hasilnya berapa Pak? Ada 17. 17 dikurangi 3, 14. 14 dikurangi 3, 11. 11 dikurangi 3, 8. 8 dikurangi 3, 5. 5 dikurangi 3. 2. Ya, baik. Pertanyaan semuanya sudah selesai. Dan alhamdulillah dari semua pertanyaan, dari ke-10 pertanyaan ini terjawab semua. Maka Bapak dikatakan fungsi intelektual Bapak masih utuh dan masih bagus. Siapa ya? Ya. Ya, baik. Kalau begitu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi dulu Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita masuk ke video yang kedua. Di video kedua ini saya membahas tentang pengkajian fungsional klien dengan menggunakan CATS index atau dimodifikasi dengan menggunakan battle index ya. Langsung aja kita saksikan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya hari ini? Baik. Sesuai kontrak kita yang kemarin atau kesepakatan kita yang kemarin Pak ya, saya akan melanjutkan pertanyaan dari sebelumnya ya. Alangkah lebih baiknya perkenalkan dulu, nama saya Reva Susilo Triharjo. Saya mahasiswa dari Universitas Paletehan Serang Pak ya. Iya. Kalau Bapak dengan Bapak siapa? Pak Sofi. Bapak Asrofi. Umur sekarang berapa Pak? 63 tahun. 63. Alamat Bapak di mana Pak? Di Kampung Kendi. Ya, baik. Sari. Ya. Kecamatan Panimbang. Ya. Jadi kebetulan setelah saya lihat status Bapak dan rekam medik Bapak dirawat dari sebulan yang lalu, Bapak mengalami kecelakaan sepeda motor Pak ya, Iya. dan mengalami patah tulang di bagian kaki sebelah Mana? kanan ya. Nah, baik, di sini tujuan saya yaitu untuk melakukan pengkajian fungsional klien atau kemandirian klien Pak ya. Iya. Nah, jadi sama nih, setelah Bapak mengalami kecelakaan gitu. Nah, kebetulan kita kaji apakah tingkat kemandiriannya sudah bagus atau mandiri, apa ketergantungan Pak ya. Iya. Ya, baik. Sebelum kita mulai ke pertanyaan, saya jelaskan dulu Pak ya. Iya. Dari runtutannya. Iya, iya, iya. Ya. Di sini saya mempunyai 13 pertanyaan Pak ya. Nah, nanti Bapak jawab semampu Bapak. Keterangannya atau interpretasi hasilnya Pak ya. Iya. Nah, apabila poin 130 itu dikatakan mandiri Pak ya, Iya. dan 65 sampai 125 itu ketergantungan sebagian Pak ya. Iya. Sedangkan 60 ketergantungan total. Di sini ada poin-poinnya, dari setiap pertanyaan juga ada poinnya. Bobot terbanyak itu ada 10 Pak. Iya. Ya, itu mandiri yang 10. Dan 5 itu dengan bantuan. Dan ada juga kosong, itu sama sekali tidak bisa dilakukan Pak ya. Iya. Baik, langsung kita mulai Pak ya ke pertanyaan pertama. Iya. Bapak biasanya makan dibantu atau mandiri sendiri Pak? Sendiri. Sendiri ya. Biasanya makan berapa kali sehari? 2. 2 kali. Terus banyak atau tidak Pak? Banyak. Jenis makanan yang Bapak konsumsi apa Pak? Ya, biasa. Nasi, sayur. Sayur ya. Tahu. Oh iya. Berarti mandiri Pak ya. Minuman tiap harinya biasanya dibantu atau mandiri Pak? Sendiri. Mandiri. Bapak ngambil sendiri gitu. Ambil sendiri. Ya. Banyak atau tidak Pak? Banyak. Biasa yang Bapak minum sehari itu berapa kali? 4. Berapa gelas? 8 gelas. 8 gelas ya. Banyak Pak. Biasanya minuman apa aja yang Bapak minum?
Air putih, Air putih. Terus selain air putih ada air teh, air teh. Ya. Nah, selanjutnya Pak ya. Biasanya Bapak proses berpindah tempat dari tempat tidur dan berkumpul ke ruang keluarga, biasanya Bapak dibantu atau berjalan sendiri, Pak? jalan sendiri, Jalan sendiri. Bisa kakinya dilangkahin? bisa Bisa pelan-pelan, pelan-pelan ya. Tidak menggunakan bantuan tongkat atau kursi roda? tidak, Tidak ada ya. Ya. Selanjutnya Pak, biasanya Bapak ke kamar mandi atau toilet untuk mencuci muka, menyisir rambut, ya, ya, terus menggosok gigi. Itu biasanya Bapak lakukan sendiri atau dibantu? sendiri, Sendiri. Sendiri ya. Nah, Bapak biasanya mencuci pakaian dibantu atau sendiri? untuk Dibantu oleh siapa, Pak? istri, Oleh istri. Oh, istri Bapak masih ada, Pak ya? ya, Ya. Mandi, biasanya Bapak mandi dibantu atau masih sendiri, Pak? sendiri, Sendiri ya. Berapa kali sehari? 2, 2 kali. Jalan di tempat yang datar, biasanya Bapak berjalan-jalan gitu ke halaman rumah untuk melihat sekitar. Biasanya Bapak dibantu atau mandiri gitu, Pak? Sendiri. sendiri, Sendiri ya, tanpa bantuan orang lain. tidak, Pakai kursi roda atau tidak? tidak, Tongkat? tidak, Tidak ya. Selanjutnya Pak, biasanya Bapak naik turun tangga dibantu mandiri atau tidak, Pak? tidak ada tangga, Tidak ada tangga. tidak, Di tempat ini tidak ada tangga. tidak datar, Oh, datar ya. Oke. Biasanya Bapak menggunakan pakaian dibantu oleh istri Bapak atau sendiri Bapak menggunakan pakaiannya? sendiri, Sendiri ya. Oke. Bapak, biasanya Bapak BAB atau buang air besar dilakukan sendiri atau didampingi orang lain? sendiri, Sendiri. Kakinya tidak ada masalah kalau sedang BAB? tidak, Tidak ada. Biasanya frekuensi atau jumlahnya BAB itu banyak atau sedikit, Pak? sama, Banyak. Biasanya konsistensi BAB-nya, Pak, cair atau padat, Pak? datar, Padat ya. Buang air kecilnya biasanya Bapak dibantu atau sendiri, Pak? sendiri, Sendiri tanpa bantuan orang lain. ya, Sering atau tidak, Pak? sering, Banyak. banyak, Banyak ya. Warna yang biasa dibuang? kadang-kadang kuning, kadang-kadang putih, Oh iya. Biasanya Bapak melakukan olahraga dibantu atau sendiri, Pak, melakukannya? olahraga mah jarang, Jarang. Biasanya yang Bapak lakuin olahraga seperti apa, Pak? ini lari-lari, Lari kecil gitu kayak. kecil, pagi-pagi, Ya. Terus biasanya rekreasi liburan gitu, Pak, dengan keluarga atau sendiri Bapak oh, keluarganya sehat, yang ke kebun, ke ke kebun? sawah, Itu dibantu atau tidak, Pak? ya, tidak, Sendiri. sendiri, sama-sama dengan istri, Oke. Baik, Pak, sudah selesai dari ketiga pertanyaan, sudah dijawab oleh Bapak. Nah, setelah saya jumlahkan dari kesemuanya dan hasilnya didapatkan dengan poin 100, dikatakan mandiri, Pak. Ya, ya, masih bisa dilakukan sendiri, masih bagus ya. Baik, kalau begitu terima kasih atas kerjasamanya. Saya izin permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Baik,
kita masuk ke video yang ketiga. Jadi di video ketiga itu saya membahas tentang room. Jadi room ini bisa kita gunakan kepada pasien yang mengalami pasca operasi dan mengalami stroke total atau bed rest ya. Jadi sebelum kita lanjut, saya menjelaskan dulu apa itu room. Jadi room adalah range of motion, yaitu latihan gerak sendi yang memungkinkan terjadinya kontraksi dan pergerakan otot, di mana klien menggerakkan masing-masing persendiannya sesuai dengan gerak normal, baik secara pasif maupun secara aktif. Ya, tujuannya yaitu untuk mempertahankan fleksibilitas otot serta kekuatan otot. Nah, adapun manfaatnya yang pertama yaitu untuk mencegah kelainan bentuk, untuk mencegah kontraktur, dan untuk mencegah kekakuan pada sendi. Nah, yang kedua itu untuk mempertahankan fungsi jantung dan pernapasan. Dan manfaat yang ketiga yaitu untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan kekuatan otot. Ya, terima kasih. Langsung aja kita saksikan ke videonya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Ya, perkenalkan Bapak, nama saya Repa Susilo Tirharjo. Ya. Saya mahasiswa dari Universitas Paletehan Serang, Bapak ya. Ya. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Pak Sofi Alamatnya di mana Pak? di Kampung Gendir. Umur saat ini berapa Pak? 63 tahun. Ya, baik. Coba saya lihat gelangnya Pak ya. Ya. Iya, benar. Bapak Asrofi, umurnya 63 tahun, alamatnya di Kampung Gendir Pak ya. Ya. Iya, baik Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, cuma ini kaki agak sakit-sakit. Kaki sakit, Ya. kaku digerakin. Ya. Sorry. Tangannya juga sakit nggak Pak? Tangannya sedikit. Sedikit. Nah, kebetulan Pak, bagaimana kalau saya ajarkan terapi gerak agar kaki Bapak tidak kaku untuk digerakkan dan tidak nyeri untuk digerakkan. Ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kalau bersedia kita lakukan untuk waktunya sekitar 15 menitan Pak ya, Ya. sampai dengan selesai. Saya mohon kerjasamanya agar prosesnya berjalan dengan lancar Pak ya. Ya. Baik, kalau begitu Bapak rileks aja. Saya izin untuk mempersiapkan alat-alatnya dulu Pak ya. Ya. Baik Pak, kita lakukan dari kepala dulu Pak ya. Ya. Maaf. Sekarang ke bagian tangan Pak ya. Ya. Sakit nggak Pak? Sedikit. Samping Pak. Sakit tidak? Sekarang nyamping Pak. Tangannya lurusin. Sakit nggak Pak?
lurusin lagi Pak. Kan ke sikunya Pak ya. Sekarang di tangan Pak ya. Masih tangannya Pak. Pak, kita sekarang ke bagian kaki Pak ya. Ya. Pelan-pelan angkat. Dua. Sekarang kita ke samping Pak ya. Tuh. Dua. Bapak bisa miring Pak. Ya, Pak ya. Miring lagi Pak. Ya, luruskan lagi. Lemesin kakinya Pak. Tuh. Ya. Kita angkat dulu Pak ya. Tepuk dulu kakinya Pak. Tuh. Kaki Pak. Terima kasih atas kerjasamanya Pak ya. Nanti Bapak bisa lakukan sendiri Ya. dan coba sendiri dengan keluarga agar otot-ototnya nggak kaku Pak ya. Ya. Baik, terima kasih. Saya izin permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.